La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Amma ba'du. Hadirin, saya lihat flyer di depan. Tulisan ada gambar saya KDRT. Di atasnya ada tulisan tokoh. Dia tokoh KDRT. KDRT itu singkatan, Bu. Kurang dangu rada torek. Efeknya garlut kan itu. Nah, hadirin, di usia saya ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan umur tentunya. Ternyata capek orang teh ya, kita berumah tangga tuh letih. Setelah sampai di sini, ya teh tarik teh ingetan kumaha uang hiang. Kan? Kalau kenceng suaranya, Ibu Tibra simkuring ngawak-wak. Lebih baik rada launan supados ngupingkeun. Jadi di usia ini saya hanya sekedar berpikir saja, kita teh kan mau pada meninggal, betul? Terus rek naon molotot kasalaki atuh. Benar tuh? Bu, ari ibu teh rumah tangga teh ibadah bukan? Ari ibadah pantas pakai marah. Nah, satu motivasinya harus ibadah. Jangan yang lain. Ketika suami pulang larut malam dan terus-terusan pulang malam, bukan suami yang dimarahnya, ibu ngaca. Pantas gak jadi teman suami pada saat malam? Setuju? Iya, ibu teu pararantes teu ngeunaheun suami pulang malam dicarekan manya urang kudu asup deui ka kandang maung. Ya enggak? Itu satu ukuran sederhana sekali. Saya berdiri aja ya, kasihan. Nah. Ini mimbarnya. Nah, jadi ibadah yang pertama. Kalau pasangan suami istri sudah hanya mengharapkan ridho Allah saja, kira-kira aya kesel moal. Moal. Istri tidak masak, alhamdulillah saya akan puasa. Seperti Rasul ya. Suami tidak ngasih nafkah, alhamdulillah tidak terlalu banyak harus bertanggung jawab. Enteng kan? Suami pulang di pipi aya lipstik, ya Allah ujian nuhun, beres? Kenapa harus marah sok? Gini, suami ibu resep teh dibohongan. Ente. Suami pulang ada lipstik cap bibir di sini. Kalau ditanya jawabannya bohong mah. Bohong. Karena tahu itu bakal bohong dan ibu nggak suka dibohongin, tanya ulah. Ulah deh bakal bohong, pan ibu nggak suka dibohongin. Ulah samperkeun gaplok weh. KDRT. Sebetulnya siapa yang KDRT itu? Ibu nyiksa bapak atau bapak nyiksa ibu? Pret. Yang banyak kami makhluk terjajah. Dengerin, kami nyari uang. Pagi sampai sore, nanya ke dia, di mana? Di ditunya nanya ke dia, balik ngacet, belit di jalan. Selesai akhir bulan diberikan ke ibu. Terus nusok dicarekan. Penjajahan. Bapak yang kena marah. Wajar mun bapak para ronok umur. Aslina, kami tidak bisa curhat, leres deh. Kami laki-laki hanya bisa diam. Ibu pakai sendal, bapak tidak setuju. Mama tuh, mama pakai sendal nuk itu. Terus ayo. Mama tuh, ulah sendal nuk itu. Nges ayo. Dah, suami tanya mengelus dada. Hai mau gak pamajikan sendal kenca dua nana ya Allah. Hanya begitu bapak mah. Mun ibu, kata teh, bapak masa pakai sepatu gitu sih? Pak, ganti dong, malu itu. Tuh mah, ganti. Mah tuh mah. Harus kemadinya lah, mama rek sare, gitu. Geuleuh teu. Wajar kalau ada KDRT. Kami itu bukan tidak berani melawan wanita, ibu-ibu, istri, enggak. Kami tidak takut istri, insya Allah. Tidak ada susi suami sieun istri, enggak ada. Kenapa kami nurut sama istri? Karena kami tidak sanggup melihat air mata istri. Benar tuh. Asli wani jeung bedog nage. Hanya kami tidak sanggup melihat istri kecewa. Ngan istri sok teulem-eulem, suami bawa oleh-oleh.
Terus oleh-olehna tidak cocok jeung istri. Terus mahal teh itu teh langsung dah. Nah naonan bapak meuli nu kieu mama ge bisa nyeun nu kieu mah. Eta teh kecewa eta teh. Wajar ada KDRT. Akhirnya kan itu nanti kapok ke bawa oleh-oleh teh. Itu. Udah serba salah jadi lalaki mah untung hari rub ge. Lumayan. Iya. Iya saya sebut serba salah karena memang berat. Begini, ada seorang suami nanya sama istrinya, "Mah, kalau papa meninggal mama mau gimana?" Ya mama mah kalau ada rezeki kuat kene mah ya mau cari ibadah lagi aja, cari pahala, nikah lagi. Oh, nyesok pilarinya mahnya nu soleh, nu bager. Mudah-mudahan mama nanti bisa dibahagiakan oleh dia kan sama bapak mah saki ayana. Tuh, lalaki, bahasa lalaki. Terus istrinya nanya, "Kalau mama meninggal, ya papa gerek kawin deui." Nya da didinya mah geus siap-siap ti ayeuna cek ada dicarekan orang teh. Serba salah. Untung hari rub ge, bener? Itu tah lalaki. Nah, oke. Niatkan ibadah. Cari ridho Allah saja. Sudah. Masalah salah dan lain sebagainya dari orang lain biarkan. Suami pulang di pipi aya lipstik, ya Allah dia bersalah. Jaga jangan sampai setan memprovokasi hati saya. Saya tidak mau kesalahan dia pindah ke saya. Gara-gara dia salah saya jadi molotot. Tidak ya Allah, karena dosa molotot lebih besar daripada dosa lipstik. Edanya itu betul. Dosa molotot ke suami mah sama dengan ngelawan ke orang tua itu. Besar itu dosa besar itu. Mata jadi lalaki teh tong nyiar-nyiar lah. Nah kitanya bahasana teh. Kalau di sini ada bapak-bapak saya ngomong gitu. Jadi lalaki tong nyiar-nyiar lah tos. Sing soleh we mending disiksa ku pamajikan. Betul, kenapa? Nanti bapak-bapak ini mah ahli surga. Oh ayah di luhur. Siapa? Ayah di luhur. Bapak-bapak mah ahli surga pasti atuh. Gini, ibu teh mencintai bapak, mencintai suami atau ingin menguasai? Eta oge masalah. Beda ingin menguasai temenang. Kalau ibu sayang cinta ke suami, akang sekarang akang teh pengen apa tuh kerung aja. Aku pengen kawin mama, nya sok atuh. Nah eta cinta. Tuh udah. Beda itu teh ingin menguasai. Jadi sebetulnya mungkin itu juga yang menjadi bagian, oh bapak teh menjadi ahli neraka, ibu teh jadi ahli neraka gara-gara seperti itu. Sepertinya cinta padahal hayang kawasa. Di rumah yang memimpin teh suami atau ibu? Sebetulnya di rumah yang memimpin suami ibu. Tuh, ngararaku tuh. Ibu yang memimpin suami mah kumaha ibu. Sekarang gini, ibu 5 tahun pertama atau 4 tahun pertama mah ibu teh masak selalu berpikir selera suami ya. Terus si akang resep naon nyaina, oh akang teh resep gulai, oke saya masakin gulai. Itu 4 tahun pertama lah. Kadieuna pernah nggak ibu masak mikirin selera suami? Enggak. Dan suami pernah nggak protes? Mah tuh mau masak teh nu kieu henteu, hampol we, leg-leg beres. Bagaimana sabarnya kami? Dan nyata ada suami protes tentang masakan ibu. Padahal eta teh nyelak teh. Malah kadang-kadang wanita mah tidak berperasaan, suami makan juga lada, mama ieu meni lada pisan. Lah pirang sakitu gitu. Urang mah cengek 7. Paling nyeri beuteung itu meni rudat jadi. Ya Allah ya Robbi, Bu, rumah tangga itu ibadah saling memuliakan, saling menghormati. Untuk apa? Tolong jaga hati suami supaya suami hatinya sehat. Tolong Bapak jaga hati istri supaya istri hatinya sehat. Kenapa? Karena yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti nggak ada gunanya harta, anak, semua yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Kecuali kita pulang kepada Allah dengan keadaan hati yang sehat. Sehatkan hati kita. Ibu suka sakit hati? Sering? Kalau hati sering sakit hati gitu, hatinya sehat sakit? Sakit, ngaranna ge gering, sakit hati. Kalau sakit hati berarti mungkin nggak ke surga? Enggak. Karena dia merusak hati titipan Allah. Iya kan? Jaga jangan sakit. Kepada orang yang nyakitin kita, kita berterima kasih nuhun ya. Sengaja nyeri. Nahan nuhun, Anda sudah memberitahu saya bahwa saya punya hati tidak imun. Betul?
Kalau kita pergi ke dokter terus dokter ngasih tahu sakit kita, mayar tuh. Bayar eta nu nyeri teh. Nuhun nya tah 10 juta lumayan. Setuju? Dia yang nyakitin kita, dia sedang memberitahu bahwa hati kita tidak cukup imun untuk menghadapi hidup yang dahsyat di depan. Gitu. Apa yang paling dahsyat nanti? Syakaratul maut. Kalau orang gampang sakit hati pas syakaratul maut, yang datang tuh protes kepada malakal maut. Tapi kalau orang yang tangguh, yang sabar, yang kuat, yang tidak sakit hati lagi karena memang sehat hatinya, saat datang malakal maut dia mungkin akan tersenyum karena sudah kuat. Kan itu. Kan pengen husnul khotimah. Tuh. Terus tong nyeri hatean deui. Terus suami datang mau budak leutik. Papa eta putrasa, anak papa di mana? Sukabumi. Alah, alhamdulillah. Gaduh anak teu kudu ngajuru, beres. Saya punya anak gak usah melahirkan. Thank you ya Pak. Ih meni lucu, meni siga bapana. Beres. Bisa gitu? Kenapa? Itu ujian yang paling berat. Sebetulnya ada gak sih aturan Allah yang menyakitkan? Ada gak? Gak ada. Meskipun tentang poligami menyakitkan tidak? Tidak. Kenapa tuh sakit hati? Kita membuka gerbang jendela kita untuk memudahkan setan larsup ya, keluar masuk, berbisik, memprovokasi kita. Eta. Kita biarkan setan ngaharewos. Ece tilepan salaki model kitu mah. Asupkeun kana kardus urut kulkas ece. Palidkeun di Citarum. Siapa? Setan yang berbisik. Ya, aya anu kitu. Mohon kita bertetangga teh jangan saling memprovokasi. Kalau ada suami teman macam-macam, sing sabarnya cukup. Sing sabar. Banyak yang lebih sadis dari itu suaminya, kalem. Enak meureun bahasana. Ucul kumanya salaki abdi kamari. Ya, nu kitu mah geus we. Sakali deuk kitu minta cerai. Eta gampang. Bu, tahu nggak hasil dari perceraian apa? Anak sakit hati. Sepakat? Oke, kalau anak sakit hati kepada ibu bapaknya yang egois, mempertahankan kesenangannya sendiri, kira-kira doanya diijabah nggak? Kemudian mau ngadoakeun ya anak sakit hati mah, anak sakit hati tidak akan mendoakan ibu bapaknya. Dudi Mutakin, 1 juta orang pada saat Dudi meninggal berdoa untuk keselamatan Dudi. Tapi anak saya dua-duanya tidak berdoa karena sakit hati. Doa mereka yang 1 juta diijabah nggak? Wow. Jangan sakiti seisi rumah, hati-hati. Hei, nggak mau pilih itu atau pilih iya. Mau nggak orang cek salaki nanti. Mau nggak mau bunuh itu, bunuh iya. Hei, nu mana tuh? Nu eta. Nu anyar deui wae. Kacau. Jangan bolah. Jangan marah pirage sakitu atuh. Apa ruginya sok? Suami punya kabogoh deui rugi teu? Naon rugina? Hah? Cing cirining lain cinta ingin menguasai eta teh. Namun cinta mah tidak akan rugi mangga Akang. Mudah-mudahan kelakuan Akang menghapuskan dosa saya. Dan catat ini kepada suami, suami juga harus ini berterima kasih kepada istri. Berterima kasihlah kepada istri yang sudah menyusui anak kita, menggendong anak kita, ngombehan. Pernah berterima kasih gitu ke istri? Acannya. Ya, beberapa hari yang lalu saya bawa istri saya ke bank. Naon, urang nyenak artos, buat apa? Hayulah. Sudah bawa sakeresek ta artos teh pasikeun. Nuhun nyaminya sudah menyusui anak-anak, ngais, ngasuh. Luar biasa Umi. Bapak menik itu, iya artos naon? Taspen. Atuh eta mah nu urang keneh atuh. Jadi berterima kasihlah kepada istri. Insya Allah. Dan istri yang sakit, yang gampang sakit itu istri yang sombong. Karena orang yang sakit hati itu orang yang sombong. Nganggap dirinya paling mulia, yang paling harus dihargai. Sementara orang lain, dia tidak mampu menghargai orang lain, sombong. Tapi kang ngaca, kurang naon atuh ece teh. Bulak-balik di nu kaca. Bulak-gilak bari ceurik. Kurang naon atuh ece. Kurang perem ece. Melotot aja. Jadi Bu, siap ya? Ibadah, terus
Mengharapkan ridha Allah, pastikan hati kita sehat. Sudah. Nggak akan ada KDRT. Kenapa terjadi KDRT? Sudah banyak istri merak kedawang. Sudah dikasih tahu kekeh keneh. Dan nanya-nanya tadi udah mulek atuh. Giung, kenapa banyak laki-laki yang banyak berbohong itu laki-laki atau perempuan? Yang berbohong itu suami istri. Suami istri. Kami tidak akan berbohong sayang kalau seandainya kamu tidak nanya seperti jaksa. Di mana? Kantor. Nah telat, macet di mana? Bunderan mana? Hah, capek. Sudah datang mas sayogikan weh sasadian beres, nggak usah banyak nanya. Itu. Dan berjuanglah untuk tidak marah. Saya berjuang insya Allah nggak ada marah. Saya kalau kesel Kang kepada istri kesel pisan. Apa yang saya lakukan? Transfer beres. Setuju Bu? Kalau saya kesal sama istri, saya transfer ke Kabogoh, beres. Panan setuju. Hari itu. Bet, Kabogoh saya siapa? Istri. Sok salah wae. Itu. Jadi sudah, saya kesal sama menantu, transfer. Saya kesal sama anak, transfer. Seketika bersodakoh, hati tenang. Dan yang mendapatkannya pun jadi baik, sepakat? Enteng atau hirup mah. Dan tidak semua orang harus dinasehati. Ada nasihat ibu yang ditaati suami? Nggak ada. Ada nasihat suami yang ditaati ibu? Heueuh sarwana. Karena nasihat yang paling indah, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan sikap keteladanan jauh lebih fasih daripada dengan ucapan. Adek, Aa, sini duduk. Gini nih, mama kemarin, nasihat. Pas keluar, di mana ente keluar-luar? Di sidang ku si emak, kan itu bahasana ge di sidang. Saking tidak sukanya ya. Jadi titip ya Bu ya, tos tong araramek di bumi teh. Ibu iya aja. Gampang taat, gampang ngelawan sih. Cik sepakati gampang taat, gampang ngelawan. Ngelawan, taat, kumaha kebiasaan. Ya, menurut saya taat lebih mudah daripada ngelawan. Kalau ngelawan maka dituna mau ngobrol. Lagi jalan di galengan sawah, di pematang sawah, mama gajeleng. Ke sawah. Ngalawan, naon gajeleng, emang orang mujair. Sampai di tujuan kira-kira ngobrol moal. Nyuguhan kopi tah, uyup, mujair. Itu. Iya kan? Tapi kalau taat kan enteng, mama gajeleng. Gebrus beres. Lamokot ku letak sawah. Naik deh beres, sudah sampai di tujuan seserian mah. Seserian, si mama si kamu jairnya si papa mah lain beres kan. Taat lebih mudah dan lebih mengasihkan daripada ngelawan. Sepakat? Tidur, mama siap. Tidur pakai helm. Mun ngelawan capek tuh. Kunaon ka di helm? Bisi tidak gortara saumur-umur ge. Bisi mota didinya nusok mota saren pindah ke kamar tetangga, sok rek naon. Wah, mota capek tuh, enak taat. Mama tidur pakai helm, pakai. Suami tibra buka deui beres. Atau ketirisan, haneut di helm, tibra we urang teh. Gempa bumi, GBR teh bukit atunya. Gempa bumi rubuh. Salamat tuh, salamat. Salaki pae, ya. Aman. Taat lebih mudah daripada ngelawan. Itu ya. Sudah sekarang mah taat aja lah di rumah. Apa sih yang disuruh sama suami meni hese? Sok pernah disuruh yang paling berat disuruh apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang berat mah justru suami disuruh sama istri. Pak omatnya kayak di kantor, kerjanya di Padalarang. Ngalangkung kalengkong, lu jauh banget. Naon tukang martabak di lengkong terus pangnekekeun gitu. Itu kan pesan yang sangat berat pisan. Jauh-jauh neke tukang martabak di lengkong kan bahaya gitu. Iya, sudahlah ya. Justru malah keinginan istri yang kadang-kadang aneh-aneh. Suami itu kan udah capek, udah apa. Nikmatnya teh kan kalau saya duduk gitu, istri saya teh bersimpu di depan memijit kaki. Capeknya banyak.
macet di mana-mana, mohon. Pencetan teh. Terus pencetan teh saya usap juga rambutnya. Umi, mun kieu teh dua, hiji kenca, hiji katuhu. Saurupun bojo teh insyaallah cenah niraos. Insyaallah, tapi makin dia mengizinkan makin bercahaya. Ya. Kemarin bulan Juli kemarin tuh genap usia saya 42 tahun. Dia langsung manggil saya. Geus tong protes. Protes. Marolotot kabeh. Ya Allah. Tong protes, ya pun biang ibu saya tidak protes, saya ngaku-ngaku segala gitu. Ya, genap usia saya 42 tahun, istri saya ngajak ngobrol, udah Pak, kayaknya Bapak teh ini luar biasa. Umi nggak sanggup tanggung jawabnya di akhirat nanti berat Pak. Terus sok atuh bagi-bagi, kasaha nikah deui Pak lah, bisi stroke. Nah bisi stroke, kan kalau Bapak stroke nanti dirawat ke opatan, gampang. Nu hiji ngarawat, nu tilu piknik, beres. Aplusan saminggu ewang beres tuh. Sok mun suami setruk mending dirawat sendiri mending rame-rame. Rame-rame lah enteng. Bener tuh. Mumpung can setruk kawinkeun. Udah kalau udah setruk mah moal payu. Tuh. Terus kekeh maksa. Saya bilang enggak Mi, udahlah, insyaallah. Insyaallah kan gini Pak, istri mencintai suaminya, oke? Suami mencintai istrinya. Di awal rumah tangga dulu kan jatuh cinta cinta berat, dan dia mampu menjaga cinta itu sampai akhir hayatnya, dirawat kecantikan istri sampai akhir hayatnya. Pada saat istri meninggal, suami masih mencintai istri seperti saat awal dia mencintainya. Maka istri yang seperti ini jadi ahli surga. Tapi tetap ada suami nu kudu ngarawatna. Bener tuh. Pengen awet cantik, pengen awet muda. Awet cantik lah, awet muda mah bahaya. Iya. Wajah 30 tahun, hari umur 80. Pas mentas di jalan raya pada larang dirinya, aya pemuda. Neng, pada mentas, ayu. Ruas mah. Aduh, ini. Awet muda bahaya, sudah mending awet awet cantik. Caranya bahagiakan, modalan. Ini mestinya ke bapak-bapak. Nggak mah, 5 juta skincare. Ini 5 juta lagi mah. Pedicure, manicure. Tanya 10 juta kanggo ameng. Iya mama kurang kira 50 juta deh. Kanggo naon sayang? Beresan beteng itu. Nya, mah beteng malik ka katuhu bujal ka kulon. Malik ka kenca bujal kawetan. Itu bener pisan. Beresan. Kira-kira ngagurilap mah. Da sahrindi ge mun hirupna dina got mah moal geulis nah. Hirupna we di ditu, jadi we geulis karawat. Gitu. Tuh. Jadi tetap dicintai. Yang jelas perjalanan rumah kita sudah menjadi perjalanan ketaatan kita kepada Allah. Kenapa Bu Ibu taat kepada suami? Allah yang nyuruh. Kenapa Bapak muni sayang pisan kepada istri? Allah yang nyuruh. Istri saya sayang betul sama saya sampai mengizinkan malah nyuruh, malah menyiapkan mana calon istrinya. Bercahaya itu pun bojo mah Bu. Buktinya percaya apa? Dibawa kanu poek hurung sih. Siga cika-cika hurung. Itu bukti bercahaya. Inner beauty-nya keluar sampai saking cantiknya itu dari dalam. Saya tidak berani nyakitin dia. Tewantun terlalu indah untuk saya sakiti. Bahkan saking indahnya perasaan nafkah teh kurang deh. Kemarin nafkah 5 juta, segelis teuing 5 juta mah kudu 10 juta ya. 10 juta, Allah, ya masakna ngeunaheun. Masaknya enak ini kayaknya kurang 12,5 ini. Terus nambah lagi. Wah, alhamdulillah. Kebiasaan tidurnya di atas kulkas eureun alhamdulillah. Mah tidur normal. Oh, ya kudu 20 juta. Naik terus nafkah itu. Kenapa? Karena sangat indah dia. Tapi kalau ibu sangat buruk, makin ngalawan, makin pika sebelen, kira-kira rugi tuh memberi nafkah 4 juta. Nah, yang 4 juta beak yang ungkul dicarekan. 4 juta ini hanya memberi tenaga istri untuk molotot. Nah, mah Rizki, jeung umumna nuhun kitu unggul pan. Enggak tahu bahwa di dalamnya ada amanah besar. Amanah yang besok lusa akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
Ya Allah, ya Rabbi. Nah itu. Sok ya ibadah dan cintai karena Allah. Layani karena Allah. Bahkan ketika hubungan seks terjadi pun lakukan karena Allah. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, berdoalah dengan bahasa kita. Ya Allah, lindungi kami berdua dari godaan setan atas nikmat yang kau berikan ini. Ulah siga hayam jago kok beres. Nah doa atuh ulah siga hayam teuing. Atau siga ucing gabruk cekek wow. Dan hubungan seks itu harus rapi, Bu. Ini bagian daripada KDRT. Ketidakpuasan seksual bisa menghadirkan KDRT, betul? Kalau ibu butuh suami malam ini, dari sejak pagi teh sudah masakan, sudah dipangmilihkeun. Tata ruang sudah rapi. Baju ibu pun sudah menarik. Dari sejak pagi sudah wangi. Ulah ieu mah rudet ti isu keneh. Suami abang-abang Sabtu carekan terus. Pas malam-malam, ka dia sih anang karak. Kira-kira bakal indah tidak? Main, enggak, saya sampaikan seadanya. Kali ini sudah menikah semua kan? Aman lah, saya sampaikan begitu. Karena bisa salah. Terus ada kegiatan saling memberikan rangsangan dengan oral seks ya. Punten, saya sebut dengan oral seks. Tidak dilarang tapi makruh, kata Rasulullah. Kalian akan kehilangan harga diri. Dan kalian akan menghinakan pasangan kalian kalau itu kalian lakukan. Itu, tekudu make. Udah kalau sudah menarik dari pagi mah gonjreng atau udah isage. Betul. Ya ti isuk rudet bararau awak. Abang dagang minyak tanah, bau minyak tanah. Dagang soto, bau soto. Itu rudet. Make daster kampanye nu gambarna Prabowo. Gambar Prabowo dipakai. Pan suami istri teh harus tidur berhadap-hadapan. Apa keluhan suami kepada temannya? Aing penting asa sarejeng Prabowo. Pan bahaya itu teh. Iya kan? Sok pusing indah, Bu. Hubungan seks itu ibadah dan ritualnya harus terjaga dengan baik. Ibu juga harus paham betul selera bapak. Omat, ketika berhubungan seksual, ulah diskusi. Nyeker pak kekep nanya ari presiden Amerika saya nah. Ulah. Itu benar itu. Tidak betul itu, ya. Udah jangan diskusi, geleyeng aja. Dan satu hal yang luar biasa, istri berjuang membahagiakan suami dan suami berjuang membahagiakan istri. Beres itu. Ulahnya saling meminta kebahagiaan, bukan, berikan. Kebiasaan sodako itu bukan meminta kan, memberi. Hadirkan kebiasaan sodako itu dalam sikap. Biasakan memberi, bukan meminta di dalam rumah. Saya akan memberi suami saya yang terbaik hari ini. Ceplok telur. Di tengah tak ceplok nok. Dihiasi, dikelilingnya ada gulai, gepuk. Wah, itu garnisnya, hiasannya. Indah kan? Indah. Ulaya mah, mentang-mentang suami udah tua, ompong. Ibu olahraga di lapangan, pulang teh beli bubur di situ. Suami ker di kursi goyang, moyan. Datang, hei akang udah bangun. Sudah. Nih Kang bubur, kenyot. Dialungkeun. Kenapa dikenyot? Kan akang sudah metik, sudah nggak ada giginya. Meskipun sudah tidak ada giginya tuh siapkan di tempat yang baik, ya kan? Kalau tidak pakai sendok atau pakai sedotan, yang bener. Ya mau main, ya kenyot. Gue suami teh dianggap terus gitu. Tuh beres. Ya, udah lakukan semua karena Allah. Nah ini motivasinya. Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum. Tong ngalawan lah ya ke suami mah iya aja ya, mulai dari sini. Jamaah yang sekarang ini hadir di masjid ini, yang hadir aja, yang di luar mah nggak usah lah, yang nggak hadir mah. Yang hadir barang siapa keluar dari rumahnya menuju salah satu rumah Allah, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ini sudah diampuni oleh Allah. Dosa yang kemarin-kemarin geus beres. Iya udah beres, udah. Kemarin pan sempat cekek salaki. Ngaku sih ya. Sampai suami teh aplek-aplekan. Udahlah, sudah selesai dosa ibu. Oke, sudah beres kan? Dari sini ke depan taat saja. Nanti suaminya nanya, nah mama benih beda. Pengajian kan kemarin sama ustadznya diajak, bilangin ke DKM isuk ngaji deui. Tuh, atuh tekor bandar cek DKM teh. Tekor bandar atuh. Sudah, enak meureun.
Bahagiakan dan banggakan, berikan rasa bangga kepada anak-anak dengan kita menjadi pasangan hebat di hadapan mereka. Karena kita hebat, ingin hebat di hadapan Allah. Itu. Suami macam-macam teu kudu protes lah, biarin aja. Pulang telat buka pantona. Ya, nggak usah. Kalau bisa Pak bawa deh kuncinya bisi Mama Tibra hese digugahkeun, mungkin gitu. Nggak usah ditanya di mana, sudah aman. Cukup kita pilihkan saja, berikan saja titipkan kepada Allah. Ya Allah, nitip pun lanjut. Titip ya Allah suami saya, jaga dia, bimbing dia, tuntun dia ke jalan yang benar. Haripek bener, nuntun suami ke KUA jeung batur. Itu kan jalan yang benar. Setuju Bu? Ini pertanyaan saya. Hari ibu teh beriman kepada Allah? Ahli surga mah? Amin ya, mudah-mudahan. Tapi rada teu mungkin sih. Aslina. Ibu wani ngalawan ke Allah? Enggak. Cek Allah ke bapak-bapak. Bapak, ini surat An-Nisa ayat 3 ya. Bapak nikahi olehmu wanita-wanita yang cocok denganmu 2, 3 atau 4. Kalau tidak mampu berbuat adil maka 1. Betul? Tapi bagaimana tahu adil atau tidaknya kalau tidak nyoba, betul? Ya, ngelawan. Cek Allah ke bapak-bapak, bapak kawin, cek ibu naon? Bapak kawin, cek bapak siap, cek ibu? Kawin. Moal entong, awas. Wah. Eta keur pas jeung saha? Halo? Sedang berantem sama siapa itu? Jeung Allah. Aslina iroh asli. Keur pasea jeung Allah. Berani ibu melawan ke Allah? Sekali deh, bapak kawin cek ibu. Nah, moal kawin. Tah nu nyebut mangga insyaallah ahli surga. Dan saya akan aminkan. Amin. Bapak kawin. Siap cek bapak, cek ibu. Nah, lumayan aya perkembangan nih. Kita pas. Oh iya ya. Benar. Yang tidak punya suami hehe lah. Yang tidak punya suami jempling ya. Jangan ngomong. Bapak kawin, cek bapak siap, cek ibu. Tuh mangga. Amin ya Allah. Dah. Saya yakin bahwa Rasulullah bangga bahagia memiliki umat wanita yang mengizinkan suaminya. Di aminan ku abdi teh idi ijabah. Ya aminan ulah. Harapan tadi bangga. Aminan ulah. Ka surga moal sih. Moal. Jangan ngalawan ke Allah. Dak Bu, suami juga kalau ibu sudah mengizinkan dan lapang, ibu akan cantik, inner beauty-nya tadi yang saya sebut keluar itu. Sudah tidak akan lagi burem, mual. Dan tidak akan ada lagi, hal buruk pada diri ibu, karena semuanya sudah ikhlas ibu lakukan. Kemudian, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Bersegeralah meminta ampun kepada Allah. Maksud meminta ampun itu bukan istighfar saja. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya berdosa ini. Sudah marah sama suami. Baik, saya tidak akan marah lagi dan saya akan bersikap baik pada suami. Terserah suami mau pika sebelan juga, beres? Enteng. Ternyata suami pulang buka baju, pas buka baju kelihatan. Singletnya ternyata warna pink rerendaan. Ibu marah jangan? Marah jangan? Jangan. Pak, ini kembaliin lagi sama yang punyanya tadi pahilinya. Beres? Kenapa? Tapi kesininya Ustadz, saya pedih Ustadz, pedih. Enggak. Pedih itu kata setan, kata ibu yang beriman enggak. Ya Allah, terima kasih engkau uji saya. Mudah-mudahan saya semakin mencintaimu yang maha setia daripada mencintai dia yang besok lusa mati dan tua. Ya kan? Buat apa mencintai laki-laki yang besok menjadi tua mati? Dan kepada laki-laki sing bager kanyonya kepada istri. Karena kita akan tua, kita akan butuh dia insya Allah. Ya kan? Butuh. Sekarang aja saya butuh istri saya. Saya lagi duduk keeng tengah malam, Umi datang.
Naon Pak, calik. Duduk di sebelah, cukup dia pegang tangan saya, tenang hati. Kenapa saya bisa dapatkan ketentraman ketika dipegang oleh istri saya? Karena sudah biasa baik kan gitu ya. Coba membiasa napasnya. Mi, naon, kadi mung. Samperkeun cekek. Sigana gitunya. Itu. Karena biasa nyaman, biasa baik, indah, nyaman weh. Dan saya nyaman betul ketika tangan saya dipegang meskipun akhirnya dia ngaplek lagi, tidur lagi di sebelah saya. Tapi reg-reg ada teman. Saya tidak membayangkan seperti kakak saya kemarin di rumah sakit dipegang oleh istrinya. Dia sakit kanker dan sudah parah. Dipegang oleh istrinya, terus oleh anaknya diriung. Anaknya mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah. Karena memang bapaknya mengagumkan, tidak pernah mengecewakan hati anak. Itu didengar oleh oleh bapaknya, dan istrinya tenang, membuat suaminya tenang, dipegang tangannya sambil mengucapkan la ilaha illallah. Sampai akhirnya dia pulang dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah karena dibimbing oleh anak dan istrinya. Karena apa? Karena tidak pernah ada prahara di rumahnya. Dia mampu jadi suami yang baik. Kenapa dia mampu jadi suami yang baik? Karena istrinya sudah mampu memberikan stimulasi yang baik untuk suaminya. Dari mulai urusan dapur, urusan belanja, urusan seks juga diperlakukan dengan baik. Dan urusan seks ini tidak bisa monoton, Bu. Gitu deh. Ada orang teh lain sato. Ya harus kreatif, betul ya. Harus kreatif. Sekali-kali atuh ka kolong ranjang duaan. Meh nyeni atuh kumaha we cara. Teu kudu hayo we didinya jeung kitu. Siga hayam pan kitu deh pan teroba. Da urang teh lain hayam atuh. Punten saya seadanya ini. Supaya apa? Tapi ingat ada hal-hal yang dilarang. Punten ya Bu ya, boleh Ibu cabut IUD, apalagi adudi, apalagi alat kontrasepsi yang dipasang teh naon wae? Pil. Hah? Pil, implan, nukerar itu pokoknya yang dipasang cabut semua. Yang boleh itu hanya punten alat kontrasepsi itu hanya maaf, kondom. Karena dia dipasang sendiri, tidak melibatkan orang lain. Pertama itu. Yang kedua, sperma tidak masuk ke dalam rahim. Akibatnya tidak tersimpan dalam rahim dan tidak menjadi penyakit. Dia akan di luar kan itu. Tapi udah teraus Ustaz, nganggo kondom mah ya. Sesuatu yang maksimal harus menghasilkan resiko maksimal. Kalau tidak mau resikonya, harus ada resiko untuk tidak maksimal kan itu. Disyukuri saja, insya Allah maksimal kok. Eta teh kondomnya disimpanna di mana Ustaz? Nya di Nagagang Pantola. Nanya. Punten ya, saya sampaikan ini bisita apa? Ibu itu pasang IUD sama siapa? Sama bidan. Ari bidan perempuan laki. Ibu yakin bidannya bukan LGBT? Siapa tahu dia menikmati hayo. Bener tuh. Zaman ayeuna perlu dicurigai no kitu teh. Waspada Ibu, cabut semua. Merusak aslina. Merusak itu. Kepada emosi dan mental pun beda, Bu. Ibu jadi emosinya akan beda lah pokoknya sok cobaan gara. Atuh Ustaz kayak ngajurudin teh pan nganggo eta, nganggo karet. Iya, nganggo apa? Kan disarung. Sudah nggak usah rudet lah ya dibuat. Aslina Bu, di sini punten ya, banyak nggak yang pakai alat kontrasepsi yang ditanam? Banyak? Coba bayangkan. Berapa banyak emosinya beda loh, beda itu. Emosinya beda, ada sesuatu yang menekan karena ada benda asing di dalam tubuh. Ini resiko kita laki-laki harus siap menerima kondisi apapun. Itu harus istighfar tidak? Istighfar, itu kesalahan karena membiarkan aurat dipegang oleh orang lain. Dalam keadaan untuk kenikmatan, untuk seks, keamanan seksual. Kalau melahirkan silahkanlah, itu untuk perjuangan kan? Tapi untuk kenikmatan, untuk keamanan hubungan seks dengan suami, hanya untuk itu Ibu serahkan untuk dilihat oleh orang lain. Dosa tuh, dosa, dosa aslina. Bisi aya buruh hayati di dia Ibu, dosa. Jadi silakan saja merencanakan, bahkan lebih banyak anak lebih baik. Saya punya teman guru di pesantren, hanya guru saja, penghasilan pas-pasan, anaknya 18,
sudah punya menantu, ya ibunya melahirkan 18 normal 18 kali. Sudah punya menantu, sudah punya cucu, kamari lebaran dia foto keluarga. Eta masih ke foto kelas atuh. Rame pisan asli. Ning bisa eta 18. Saya juga pengen punya anak banyak karena itu saya nikah sangat muda waktu itu 39 tahun yang lalu. Sangat muda saya. Ini tahun seberapa? 2 ya 39 tahun yang lalu saya nikah. Karena pengen punya anak banyak. Karena tidak bisa akhirnya saya bikin madrasahnya. Dan gratis. Dan saya sebut semua santri saya adalah anak saya, beres. Karena saya ingin di antara 1000 anak saya ada seorang saja yang mendoakan saya nanti pada saat meninggal. Dan kalau satu saja yang diijabah, ya Allah ampuni bapak saya Dudi Mutakin. Diijabah seorang dari 1000 orang. Salamat tuh. Beres. Ya ibu anak ngan 2 terus 2 anak tidak kagum kepada ibu karena emosi ibunya jelek. Terus anak juga malas pulang ke rumah, kahiji jauh atuh ti Cimahi sakola ka dieu. Nu kadua di rumah bete. Beungeut ti taheun. Teu kaop nolol. Pangnutupkeun pantona, eta remote ka dieukeun, hurungkeun tipina cai mamah tanu eta cenah. Eta jeung majalahna, majalah. Handphone mama sekalian chargerna. Eta. Pareuman itu keran, kompor pareuman. Di luhur jendela tarutupan. Eta tinggali tatangga geus sarare acan. Walah eta budak capek atuh. Mending pulang mending jangan. Akhirnya banyak anak nakal karena anak bete beungeut ti taheung. Anak lahir bukan untuk disuruh, sepakat? Tapi untuk dibimbing, dituntun. Salah tidak itu? Istighfar. Ibu bahagia nggak kalau punya anak nilai matematikanya 9? Bahagia tidak? Ya, dosa. Nilai 9 itu dosa karena dia lalai 1 angka lagi. Dia malas, dia tidak teliti 1 angka lagi, sepakat? Dosa tuh? Dosa karena ilmu pasti itu harus pasti 2 tambah 2 opat teu bisa robah. Kalau ilmu sosial boleh lah nilai 8, 7, 9 silahkan. Tapi kalau ilmu pasti sudah jelas pasti harus 10. Saya di sekolah sudah mulai menerapkan aturan. Tidak ada yang naik kelas kalau nilai matematika 9. Namun sadis gitu kudu ilmu pasti harus teliti. Kebayang nggak kalau kita pandai bergaul karena sering istighfar ya, merubah diri, terus meningkatkan kualitas individu kita. Terus pelajaran ilmu pastinya nilainya bagus. Kira-kira kita jadi orang sukses nggak? Sukses. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wal jannatu arduhat samawati wal ard. Kalau kita sudah beristighfar, merubah diri, memperbaiki diri sambil terus meminta ampun pada Allah, kita akan mendapatkan surga. Surganya di mana? Jannati arduhat samawati wal ard. Surganya ada di langit dan ada di bumi. Surga di bumi, baiti jannati. Surga di langit, firdaus. Luar biasa. Iya kan? Pengen dapat surga. Kenapa ibu sok ngalawan ke bapak? Teu apaleun teteh matematikana genep. Iya. Ada pengaruh nggak sih? Nilai pelajaran di sekolah? Ada bu, ada. Orang yang sungguh-sungguh itu jauh lebih tertib hidupnya daripada yang tidak sungguh-sungguh. Yang ngaruh, sok ngaku ngaku. 5-nya. Genep lah. Ngaku. Ini introspeksi ya. Wal jannatu arduha samawati. Umat Islam di dunia ini tidak akan menjadi warga nomor 3. Sekarang ini nomor 3, Yahudi, Nasrani, Muslim. Warga nomor 3 di dunia ini disepelekan. Kita akan menjadi warga nomor 1 kalau nilai-nilai kita berikan, kita cari dan kita dapatkan besar karena semuanya relatif benar. Karena kita sangat sungguh-sungguh. Umat Islam bakal jadi juara tuh. Kenapa sekarang tidak ada asal-asalan? Lah. Si abah geuning hirup, nilai matematika na opat. Jangan, anak kita harus lebih baik. Wajar kalau umat Islam sekarang di Indonesia saja diledek, wajar tuh? Wajar. Itu, ya, sing hati-hati. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatu arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga dunia dan surga akhirat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa? Kita. Siapa orang bertakwa? Selalu mengharapkan ridho Allah saja. Ibu kenapa? Ibu meni cantik gitu di rumah supaya Allah ridho kepada saya dan anak-anak. Kenapa ke anak-anak? Kan anak-anak juga betah meureun pulang ke rumah kalau ibunya cantik.
Seneng merenya duduk, ibu duduk, anak duduk di sebelah nyarane kayak ibu ayah nu gitu. Ada ya, kunaon seungit ibuna kan itu. Ada yang nggak pernah nyender di mama teh, mulek mama. Dengenaheun. Tahu nggak mama teh bau naon? Ih. Oh gitu. Kalau ibu merasa bau badan pakai parfum, bu di rumah boleh, keluar rumah tidak. Keluar rumah jangan terlalu cantik juga, keluar rumah biasa saja, standar saja lah. Umum saja kalau keluar rumah mau ke undangan kemana ulah gelis-gelis ting, karunya aki-aki. Aki-aki nu molotot, hayang nu kitu, hayang pan bahaya. Lalaki, ibu jangan merasa cantik itu membanggakan, tapi karena kecantikan ibu banyak orang jadi ahli neraka dan ibu bertanggung jawab atas itu. Biasa saja, biasa saja. Ayah lalaki pan tidak gor karena meja di acara undangan gitu. Kuduk alas itu baik sayurnya ngeplok karena dia melihat nu lucu liwat. Cek urang mah tong kitu-kitu teh da apal batur ge manehna teh geulis. Ya. Hari yang sudah cantik perlu nggak bersolek lagi? Nggak usah, sederhana aja. Ulah pakai lipstik juga nggak usah, udah bagus atuh. Buatan Allah. Yuk pakai lipstik tapi kayak saya ngobrol atuh. Heuh itu komoron heuh. Makan kerupuk ikat kayak sieun antel ulahlah ya itu di rumah sing sengit Ustaz dapat pakai parfum aja apa aja nggak bisa nggak tembus suka hilang parfum teh bau badan lagi gimana, ada problem. Udah saya bilang juga dulu pernah saya sampaikan di sini, sok ngarendos pakai coet dari kayu nangka kan harum ya, harum nangka. Terus rendos, jangan dibawa urat-urat daunnya aja, daging daunnya dipinset lah, kemangi. Udah sing lemes, air terapkan, leungit bau kelek ngan ganti bau surawung. Hanas dicatat. Ay, hanas dicatat. Mata tong percaya teuing ka ustad teh. Da ustad juga ada ustad ge jelema mungkin salah. Itu. Sok bu, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegera karena kita akan mendapatkan surga dunia akhirat. Uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang mengharapkan ridha Allah. Kenapa ibu sekarang harum? Supaya kamu betah dek sama mama, asik. Kenapa ibu sekarang menienakeun ceritanya? Supaya kamu seneng ngobrol sama mama. Ada anak yang malas ngobrol sama ibunya? Ada, karena selalu saja disalahkan. Ibu-ibu, tadi di sekolah aku sama teman diginiin. Da kamunya sih, da ibu-ibu masuk itu. Ayah bapak-bapak gerak, mah, naon? Eta tadi sih di hari pas pengkolan ke Haji Gopur, kunaon? Ayah mobil angkot tabrakan, eta hulu kenek jeung supir papisah sia mah. Kanyanya tuh papisah, aslina mama. Kunaon gitu ngebut sih mah. Tadi dinya teh sok ngebut teh, mata ke nyupiran teh ulah ngebut. Papa terus mama ge sok hariwang dengan papa. Aing mau jadi dicarikan. Padahal kita niatnya cerita ta eta ibu-ibu teh bener teh. Cik buat tuh tong pika sabeleun gitu. Ungkapkan rasa khawatir kita tidak dalam kata-kata tapi dalam doa. Ya Allah, saya titip suami saya padamu. Dan satu hal, bicara kepada suami, tolong sampaikannya kepada suami. Jangan sedikit pun melanggar aturan lalu lintas. Saya dilatih oleh ayahanda tercinta, 2 hari sebelum SIM habis sudah dibuat. 2 hari sebelum STNK habis sudah tidak boleh dipakai kendaraan. Kenapa? Melanggar. Lampu merah meskipun tengah malam kosong, tidak saya terabas, saya berhenti. Karena kita sepakat lampu merah berhenti meskipun kosong. Yang tidak ada polisi, ini udah sepakat lampu merah berhenti. Jangan ada pelanggaran, insya Allah Allah jaga perjalanan Bapak di jalan. Ada kan orang bus-bus beletak, ayo gitu, tanya SIM-nya. Tanya melanggar tara, saya yakin rada sering itu. Ya, sudah. Takwa, siap jadi orang takwa, selalu mengharapkan ridha Allah. Bahkan hubungan suami istri pun mengharapkan ridha Allah. Bukan mengharapkan kebahagiaan, sehingga pada suatu saat tidak puas. Insya Allah, alhamdulillah, karena Allah sudah ridho kan itu. Dan kepuasan seks itu bukan kita dapat dari dia, tapi kita berikan kepada dia dan kita meminta dari Allah. Dan insya Allah maksimal kita akan dapatkan itu. Itu, tenang Bu. Saya belakangan ini kenapa saya bicara tentang seksual?
Pertama, saya mungkin udah tua, jadi orang percaya nanya. Kali nanya kanu ngorama, bisa diajak praktek cenah. Pertama itu, yang kedua, sekarang banyak sekali orang gagal seks, ya, gagal seksual. Mungkin karena tontonan yang luar biasa ya sekarang, karena visual yang dilihat di handphone, jadi kepuasan seks itu tidak maksimal lagi. Saya sekarang rada rajin menjawab orang yang nanya-nanya tentang itu. Ya saya jawab semua. Uiddat lil muttaqin. Kemudian siapa orang bertakwa itu? Yang pertama dalam ayat ini, alladzina yanfiquna fisyarra wa dharra, mereka yang mampu menafkahkan rezekinya dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan berat. Artinya bukan menafkahkan, bukan berinfak saja, bukan memberi saja, mentalnya sudah mental memberi, dan uang buat dia bukan segalanya. Ada uang senyum, tidak ada uang tetap senyum. Tah eta lepas tidak KDRT. Pas moal aya KDRT. Mah, bulan ini saya nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa, mama juga masih ada tabungan. Ini cincin jualin, kalem weh. Ayah ibu nuk itu, tenang pak, ada cincin kene. Aduh bang nggak hasil. Sekarang masih ada gelang sayang, tenang. Kan ini juga dari kamu dulu kita bisa beli gelang. Yuk kita makan aja bareng-bareng gelang nak. Suka nih sebea gayam barengan. Kan gitu. Enteng meureun hirup teh, bener? Udah apa, nggak usah jadi repot, nggak usah jadi stres. Urusan rezeki itu urusan Allah, sepanjang kita ikhtiar mah pasti ada. Apa tenang, mungkin kalau tidak sekarang mungkin besok. Karena Allah tidak memberi itu karena tahu mana yang terbaik dan kapan waktu terbaik untuk kita, Pak, tenang. Tapi aku dirumahkan, Pak, palos daripada dikubur. Bener tuh. Jadi semuanya indah, bener? Udah enteng tuh. Alladzina yanfiquna fisyarra wa dharra. Urusan rezeki urusan Allah mangga. Jangan panasan dengan ain kita, dengan mata kita ngelihat yang lain pengen, ngelihat itu pengen, ngelihat ini pengen. Jangan tungkul. Umur saya di 42 ini sudah mulai menyederhanakan keinginan. Saya konsisten umurnya 42. Nyanyi si Ustadz 42 tapi awet kolot. Ya lumayan lah ya, lumayan. Sudah, jadi sudah tidak lagi menghargai uang, terlalu mulia, bahkan lebih mulia suami dan anak-anak dibandingkan uang. Kalau anak kita terbiasa atau suka mengambil uang dari dompet kita tanpa bilang, copet bukan? Ya, copet, ya. Dan ibunya. Jadi apa yang harus ibu lakukan? Jangan marahi dia. Walah, ngambil uang dari dompet. Ayam, iya ada apa mah? Kalau butuh uang, jangan ngambil dari mama ya. Bisi pas-pasan, bisi uang kas itu. Mama siapin tuh di meja 20 juta pakai aja. Beres. Ngambil dari mual. Ketika kita tidak menghargai uang tuh bruk-bruk di mana aja itu, bisa di meja, bisa di mana aja. Itu saya coba itu di rumah seperti itu dari dulu. Anak saya butuh tinggal ngagorok. Bapak ini ada uang buat aku ya. Nyasok. Itu. Balatak artinya reces ya. Sepantasnya anak mengambil 5 ribuan, 10 ribuan. Jadi anak bebas. Daripada anak kurang jajan karunya. Ningali batur jajan gehu, budak ngacai. Hayang gehu. Mentalah salamot. Pan karunya pisannya. Sedih, nah itu. Oke. Alladzina yanfiqu, sudah harta tidak jadi masalah. Kemudian al-kadhiminal ghaidha, mampu mengendalikan amarah. Ada enggak orang yang bisa membuat kita marah? Enggak ada lagi. Buat kami yang mengharapkan ridha Allah, tidak ada lagi orang bersalah. Karena orang bersalah adalah orang yang melatih kita bijaksana. Setuju? Biarin aja dia salah, gak apa-apa. Saya makin bijak, terima kasih. Saya pernah dimarah sama kakak saya dulu. Tanu tukang batak, kebetulan saya kreatif. Di rumah teh babalatak itu karena saya. Ada Dudi mah lain anak papi gitu nyebut. Wah, langsung ngeheyab. Itu saya langsung kabur waktu itu. Dan Allah menuntun saya kaburnya ke pesantren. Akhirnya saya pesantren terus sampai tamat. Sekarang siapa yang orang paling saya cinta? Dia. Karena dia waktu itu saya seperti ini. Sepakat? Mun harita dimarah seperti itu mungkin. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa mengerti bahwa kesalahan orang lain adalah trainers yang bisa membuat kita bijaksana. Ya kan? Suami selingkuh. Udah jangan marah. Ibu tinggal ngaca. Oh mungkin badan saya kurang besar. Baik akan kubesarkan. Misalnya terlalu kurus. Kan ada suami yang suka yang besar ya. Tidak semuanya langsing teh disukai. Punten ya. Hei.
Ada orang yang nu bener-bener butuh awak ciwiteun. Butuh awak ciwiteun gimana? Boga pamajikan atau dibawa ke kebon, saking langsingnya ke bawah angin. Alah. Kan bahaya. Cek nu istrinya rada gemuk teh nu aing atuh tamleg. Pan beres. Itu. Baik. Kita kebut ya, udah mau duhur. Al-Kadimin al-Ghaido, mampu mengendalikan amarah. Sudah tidak ada marah lagi. Masih perlu marah? Suami selingkuh perlu marah? Doakan saja titip ya Allah. Terus perbaiki saja kita, bahasa kita, sikap kita, hubungan seksual kita. Perbaiki semua, insya Allah balik deh. Hei bu, hei, catat. Ketika suami selingkuh, mungkin nggak dia akhirnya kawin dengan yang di sana? Mungkin kalau di rumahnya hareudang, betul? Di rumah disentak, nah sia dasar sih, kucing garong sih, kabur dia. Tapi kalau suami sedang ke sana, kemudian oleh kita di sini tetap aja dirangkul dengan baik, tetap manis, tetap cantik. Kira-kira dia memilih lebih tenang nggak? Siapa yang lebih tenang di rumahnya? Kita. Itu. Titip ya, kalau suami aneh-aneh antepkeun we. Kita mah tetap makin baik. Al-Kadimin al-Ghaido. Kemudian yang ketiga, al-afina anin nas, mampu memaafkan. Bahkan bukan memaafkan tadi ketika marah ditahan, bukan, sudah tidak ada marah lagi. Ketika ada orang salah dimaafkan, bukan, sudah tidak ada maaf lagi. Karena dalam hati kita sudah tidak ada dendam, dalam hati kita sudah tidak ada lagi orang bersalah. Ayat itu salah. Anak memecahkan gelas 2 losin, alhamdulillah adek, nuhun. Ini artinya mama harus punya gelas baru. Oke, kita beli, belanja yuk, beres. Time for shopping, beres. Waktunya belanja, beres kan? Aman tuh. Daripada tepepes-pepes sok terganti-ganti. Benar? Pembantu nyetrika baju sampai bolong kahidengan. Alhamdulillah. Saatnya menjahit yang baru. Kan beres? Udah dibuat enteng aja hidup. Sok, apa sih yang berat dalam hidup? Coba tolong satu aja partisipan. Ada yang berat nggak dalam hidup? Lapar, tidak punya uang, tinggal puasa terus maut. Ke surga. Mereka yang meninggal kelaparan itu ke surga. Nu tanggung jawab RT, kalem. Ayo Pak RT, mana Pak RT ya? Pak RT tanggung jawab. Maka Pak RT harus rajin ngontrol bisi anu kelaparan, Pak RT asli. Bisi. Nanti kalau ada kelaparan, ada keluarga yang kelaparan, kita langsung berkunjung lagi ke warga yang tidak lapar. Bisik-bisik, nggak usah diumumkan. Bantuanlah si itu lapar. Tidinya ya beas, ayah. Tidinya ya non, abdi ayah cabena. Terus sedikit-sedikit. Ke bapak-bapak, jangan ke ibu-ibu. Jadi omong ke ibu-ibu mah. Si gandeng, udah ke bapak-bapak, siap-siap bantu. Itu yang saya lakukan saat saya jadi RT dulu. Keliling, oh iya kasihan. Kenapa kamu nggak sekolah deh? Enggak, Om lagi libur. Oh, ditanya ke sekolah di mana kamu? Di SMP itu. Tanya, itu libur untuk. Kenapa dia kelas anu tidak masuk? Ya belum bayaran. Oh, saya ngobrol ke bapak-bapak di komplek kan. Bantuanlah itu tuh sekolah can bayaran. Seriusnya bantu oleh kita. Senang itu. Selamat itu namanya pemimpin. Lain yo mau taikun bensin teh itu pugu-pugu. Nah ke bensin. Tenanawan udah kudu bensin naik. Saya bangga loh kalau bensin 100.000 seliter. Aslinya karena motor teh gaya tuh, cepeceng atuh. Gaya tuh 100.000 apel. Saya bengar kan gitu. Daripada enak 10.000. Lah kaleng-kaleng. Dah, nggak usah khawatir dengan harga. Al-afina ninas, kita maafkan semuanya. Beres? Nggak ada masalah kan ya? Cung, nggak ada masalah. Nggak usah masalah sendiri, masalah orang lain lah. Ayo Ustaz, suami saya tuh balik-balik, halus itu kudu ngusapan. Teu capek, teu maraban, betul? Sok naon. Ustaz, anak saya kena narkoba. Masalah bukan? Masalah. Oh ya udah. Anak saya kena narkoba gara-gara saya sering marah. Dia mungkin pengen tenang, baik. Akan saya rangkul dia. Saya akan ajak jalan dia. Saya harus tentramkan anak saya. Jangan dia minta tentram dengan narkoba. Kan itu. Tenang ya. Sok naon, ai masalah sok lah wani. Ayah. Itu ada ya yang punya masalah kan hesepok. Sok tong asa-asa cung. Asli ya. Ya sudah, saya kasih nomor handphone saya aja. Kalau mau nanya melalui WhatsApp saja ya. Saya tidak akan ulangi dan tidak boleh bertanya kepada siapapun, tidak saling tanya. Ini nomor saya.
Sudah siap? Pokoknya tidak ada siaran ulangan ya. 0, 8, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 5, 1, maknyawenya didiktek itu tuh apalah, asa katsida. Nah itu hadirin. Jadi kenapa saya sampaikan? Karena saya tidak ingin ada seorang saja umat Rasul yang harus kebelit-belit dan poeken salah dalam melangkah. Saya ingin kita semua melangkah dengan benar sampai akhirnya ngabring ke surga. Ya, setuju Bu? Ya, al-afina ninas, tidak ada dendam lagi di hati kita sehingga tidak ada yang perlu kita maafkan. Al-qadimin al-ghaidho, tidak ada marah lagi karena tidak ada orang yang bersalah buat kita, karena orang yang bersalah adalah pelatih yang bisa membuat kita tentram. Ya, seperti itu. Kalau sudah seperti itu hadirin, apa yang akan kita dapatkan? Hati yang sehat. Sepakat? Kalau hati kita sudah sehat, kira-kira mautna kira-kira akan mendapatkan perlakuan yang baik gak dari malaikat? Sehat hatinya. Maka pulangnya kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu yang ridho kepada kamu, karena kamu ridho diatur oleh Allah. Sok nuniron nomor telepon cekek. Ayah nuniron soalnya. Sabra. Sekali lagi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Siapa kita? Kenapa tentram? Tidak ada marah lagi, tidak ada sakit hati lagi, tidak ada dendam lagi, tidak butuh lagi uang, karena yakin Allah yang akan memberi rizki. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Allah dalam keadaan Allah ridho, karena kita diatur oleh Allah ridho. Ridho punya suami yang sekarang. Tenanawan suami yang sekarang roromeheun. Perpecahan antar suku, tenanawan. Nggak apa-apa. Suaminya sekarang punya penghasilan, malah kadang-kadang nggak ada, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ridho. Ridho suaminya nikah lagi, ridho. Demo itu mah, tidak. Ridho aja lah, ridho. Ridho aja, ridho. Dah suami bukan Tuhan dan besok lusa juga akan meninggal, guys. Kalem. Dah, ridho diatur oleh Allah ya. Apa kata Allah? Wadkhuli fi ibadi. Kamu harus berkumpul karena kamu sudah ridho diatur oleh aku. Kamu harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Semakin tua nanti kita semakin berumur, teman-teman kita Pak RT dipangmilihkan oleh Allah. Tukang maboknya sibuk dengan orang lain, tukang judinya sibuk dengan orang lain, tukang tipunya sibuk dengan orang lain. Nanti yang datang kepada kita yang soleh-soleh saja. Itu Allah yang mengumpulkan. Kumpulkan dengan orang-orang, bahkan di alam padang mahsyar nanti kita berbaris bersama orang-orang yang soleh juga. Wadkhuli fi ibadi. Ini yang luar biasa ujungnya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Wanita yang saum, sholat karena kesolehannya, taat kepada suami, boleh masuk surga dari pintu manapun. Hebat tuh. Cukup taat kepada suami. Tapi orang yang mutmainnah, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Masuk surganya dipersilahkan. Pintunya satu, yang itu karpet merah. Mending boleh dari pintu manapun, mending dipersilahkan. Dipersilahkan jauh lebih mulia. Muliakan diri kita dengan menyehatkan hati. Insya Allah penyakit rumah tangga KDRT tidak akan terjadi. Kunaon Lesti KDRT karena memang dia harapannya duniawi. Dan satu hal itu dimanfaatkan juga untuk politik ya. Tong dibahas deh lah Lesti. Itu mah konsumsi politik. Konsumsi politik digoreng meh rame. Dan karunya sudah biarkan saja dia terjadi KDRT pada rumah tangga dia bongan. Ada memang orang yang suka dunia, mencintai dunia, dia akan mendapatkan resiko duniawi juga ya, wajar meureun dapat nyeri hati di dunia. Tapi kalau sudah tidak mengharapkan dunia, saya sudah tidak lagi, saya sudah sederhanakan keinginan duniawi saya. Tadinya dulu mah ya subhanallah wiridan terus saja jalan tidak soleh meureun subhanallah. Pas saya nulis subhanallah, wow, saya nulis subhanallah, alhamdulillah, saya nulis alhamdulillah, Allahu Akbar, munigulis gitu, mungkin gitu bahasanya. Sekarang sudah berubah, subhanallah, keda umurnya,
Subhanallah. Aya nu geulis, nauzubillahi min dalik. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Saya anggap curi gitu nu geulis. Ada nggak ganggu, saya sedang istiqomah ke Allah, diganggu ku nu lucu pan bahaya. Nanti bisa belok ke nu lucu, lewat aja Allahnya kan itu ya. Jadi pastikan kita berubah menjadi baik. Semua orang pernah salah, semua orang pernah ngaco, semua orang pernah dosa, beristighfarlah. Ya. Untuk anak-anak kita jangan membiarkan memaklumi nilai anak-anak kita pelajarannya kecil nilainya. Kita ajak dengan kasih sayang untuk belajar, untuk rajin belajar, untuk memiliki nilai yang baik. Sehingga umat Islam di generasi anak kita menjadi umat terbaik nantinya. Ya. Baik, itu saja hadirin. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Da ibu yang duduk di pinggir manyarande raos. Calik we. Pahala juga dibagi dua jeung tembok nu di tengah. Uyek-uyekan we nahan hitut. Nahan hitut iro eta teh kieu. Lalaura, ya. Itu mungkin hadirin mudah-mudahan. Dan satu hal catatan dari saya, jangan bubar sebelum pembawa acara mengucapkan salam penutup. Pahalanya habis itu, aslina. Tek-tek celi Pak RT, asli. Korban KDRT itu. Ya, jangan dulu beranjak, ulah aya nu ngoleset, jangan berdiri, tunggu pembawa acara menutup acara ini. Dan saya mau langsung pamit karena saya harus ada sesuatu yang saya kerjakan. Sakitu nu kapihatur, hapunten bilih anu merenah. Saya tidak akan ngajak doa berjamaah, hanya hadirin mungkin nanti akan pulang ke atas ya, ke sana pokoknya akan pulang pasti Pan. Moal teu balik Pan. Akan pulang, karena akan pulang tolong di perjalanan doanya diijabah. Doakan saya satu sehat. Khusus, lain aya nangke. Ya di jalan khusus. Ya Allah sehatkan Ustaz Dudi. Yang kedua, mudah-mudahan Ustaz Dudi tidak menyesatkan. Pikiran ilmunya tidak menyesatkan. Yang kedua. Yang ketiga, husnul khotimah kan wafatnya. Titip ngadoa. Pokoknya nu teu ngadoakeun dosa. Nah, bukan namanya sok geura ararui. Tapi sebelum pembawa acara menutup, jangan dulu bubar. Itu saja. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz atas ceramahnya. Semoga dapat menjadi manfaat untuk kita semua.